Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Maliku Saleh dengan program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keseimbangan pasar ekonomi makro Islam. Adapun presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi yang kami dapat, dan saya Nurhayati selaku ketua kelompok dengan NIM 2004401113. Adapun anggota saya yaitu Istiqomah Mulia Ulfa, Putri Dwi Jayanti, Cynthia Nola, dan Mirna Yanti. Adapun pembahasan materi kami ini, yang pertama, definisi dan konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam. Yang kedua, permasalahan keseimbangan pasar ekonomi makro Islam. Dan yang ketiga, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh Mirna Yanti. Baik, saya Mirna Yanti. Saya akan menyampaikan tentang keseimbangan pasar dalam pasar dan keseimbangan. Kemudian keseimbangan pasar. Dalam dunia ekonomi, keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Muslim seharusnya tidak terlalu fokus kepada bisnis hingga melalui ibadah. Muslim wajib untuk menaati ketetapan syariah terhadap berbagai aspek kehidupan. Merasa atas ketaatan Muslim adalah pahala dan pelajaran mencari rezeki di muka bumi. Yang kedua yaitu keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial. Ekonomi Islam berusaha mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial masyarakat. Seorang Muslim diharapkan peduli dengan sesama manusia ketika melakukan aktivitas bekerja atau berbisnis. Keadilan sangat dijunjung dalam ekonomi syariah karena setiap manusia memiliki tanggung jawab sosial dengan memanfaatkan hasil bumi secara bijak. Yang ketiga yaitu keseimbangan dalam pasar transaksi murabahah. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia harus berdasarkan kepada konsep murabahah. Pada dasarnya, konsep murabahah memiliki tujuan menciptakan keseimbangan manfaat yang didapatkan oleh berbagai pihak. Baiklah, pembahasan kedua yaitu tentang permasalahan keseimbangan ekonomi makro Islam yang akan disampaikan oleh teman saya, Ulfa. Saya Istiqomah Mulia Ulfa. Saya akan menyampaikan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar barang. Dalam ekonomi Islam, pasar didefinisikan hampir sama dengan ekonomi konvensional. Hanya saja, pada sistem ekonomi konvensional, tujuan yang hanya ingin dicapai oleh para pelaku ekonomi adalah mencari dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari modalnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, hal tersebut merupakan sesuatu yang ganjil karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat yang luas atas transaksi yang terjadi dalam pasar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pasar barang dan kurva IS. Yang pertama, pasar barang atau sektor real adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Yang kedua, kurva IS yang menyatakan investasi dan tabungan serta menyatakan apa yang terjadi di pasar barang dan jasa. Yang ketiga, kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan suku bunga I dengan pendapatan nasional Y. Baik, saya Cynthia Nola. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ulfa, yaitu tentang kurva. Kurva IS menunjukkan bahwa pada tingkat bunga berapapun, tingkat pendapatan yang akan mendorong pasar barang menuju equilibrium. Dalam perekonomian sederhana, perekonomian dalam kondisi keseimbangan apabila investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S atau konsumsi ditambah investasi. Dan kita bisa melihat di dalam kurva seperti di samping ini. Contoh kurva IS di sini adalah yang di garis interest rate kita bisa melihat ada R1 dan R2.
Dan income output ada Y1 dan Y2. Di sini bisa kita tarik Y1 ke R2, Y1 ke Y1, Y2 ke Y2, dan dapat ditarik garis dari atas menuju ke bawah yang sama dengan IS. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya Nurhayati akan menyampaikan materi tentang keseimbangan pasar uang. Nah, pada kesempatan pasar uang, penciptaan permintaan terhadap uang yang tujuannya untuk bertransaksi dan berjaga-jaga sebenarnya dipengaruhi secara positif dari pendapatan masyarakat. Sehingga, apabila pendapatan masyarakat naik, maka uang yang dibutuhkan untuk transaksi konsumsi dan investasi juga akan naik. Sedangkan, dalam ekonomi Islam, hal yang bersangkutan mengenai hal tersebut, yaitu spekulasi, justru diharamkan atau dilarang dalam proses permintaan uang. Bahkan, motif apapun yang berkaitan dengan spekulasi itu dilarang di dalam Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pasar uang dan kurva LM. Pasar uang merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 3 motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Keseimbangan di pasar uang terjadi apabila jumlah uang yang diminta masyarakat untuk berbagai motif adalah sama dengan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang diminta meningkat dengan turunnya tingkat bunga. Jumlah uang yang beredar adalah tetap berapapun tingkat suku bunganya. Berikut adalah contoh bentuk kurva LM. Apabila IS adalah investasi dan saving, maka LM adalah money demand atau L dan money supply atau M. Pada prinsipnya, kurva LM merupakan kombinasi dari tingkat suku bunga atau R dengan income atau Y yang menunjukkan equilibrium di pasar uang. Nah, perlu diingat kembali bahwa konsumsi atau C, income atau Y, di mana income naik, maka konsumsi naik. Konsumsi naik artinya demand for active balance-nya juga naik. Demand for active balance naik, maka demand for real money balance naik. Dengan demikian, income naik, maka demand for real money balance naik. Di sisi lain, tingkat suku bunga atau R naik, maka demand for ideal balance turun, dan demand for real money balance juga turun. Pembahasan terakhir yaitu tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, yang akan disampaikan oleh teman saya Putri Dwi Jayanti. Saya Putri Dwi Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar barang. Kekuatan pasar dalam Islam itu ada 2. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan pula merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian maslahah, penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selanjutnya lagi tentang mekanisme pasar uang. Pasar uang pula terdiri dari sekumpulan pasar. Masing-masing memperdagangkan instrumen keuangan yang sangat berbeda. Tidak ada organisasi formal untuk pasar uang, seperti halnya Bursa Efek Indonesia sebagai regulator dan penyelenggara di pasar modal. Peserta atau pelaku pasar uang terhubung secara elektronik. Pasar uang juga berbeda dari pasar keuangan lainnya karena merupakan pasar grosir dan transaksi yang terjadi begitu besar. Meskipun beberapa transaksi kecil dapat terjadi, namun kebanyakan transaksi besar di pasar uang melibatkan jumlah uang yang relatif besar. Baiklah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.